Hai teman-temanku yang budiman dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan adain satu sesi dimana ini kita coba konten pakai action kamera, tetapi kita gunakan untuk konten teknologi semacam ini. Kalian bisa lihat ini kita langsung menggunakan action kamera, dan pada kesempatan kali ini, ini mungkin perdana teman-teman kita coba untuk melakukan ini. Oke, kalian bisa lihat di sini ini aku menggunakan 1920 kali 1080 ya. Dan oke, di sini kita sedang berada di studio tempatku itu ya teman-teman, seperti itu, di satu ruangan yang cukup sempit. Tapi alhamdulillah kita udah punya studio kecil mini sendiri gitu yang kita bisa gunakan untuk kreatif. Walaupun di situ kalau kalian lihat itu memang berantakan dan ya tidak menunjukkan kreativitas ya. Biasanya kalau orang kreatif mungkin mejanya akan benar-benar rapi, mejanya rapi dan penuh dengan pernak-pernik ya, orang kreatif ya. Di sini kalau aku awul-awul ya teman-teman, kalian bisa lihat di situ berapa di satu sisi. Oke, ini di depanku kalau kalian lihat ini adalah ponsel atau smartphone yang dia itu masih menggunakan Android Marshmallow. Oke, ya kalian tahu kan di sini yang akan kita bahas apa? Ya, kalau misalnya kita kayak gini, kita tunjukkan kalian ponsel jadul kayak ini, kita akan ngebahas tentang ponsel jadul. Ya nggak ponsel sebenarnya, smartphone ya. Kalau ponsel itu kan ponsel adalah ponsel basic ya, smartphone yang lebih smart ya. Oke, ini bagaimana keadaan Android Marshmallow atau Android 6.0 di tahun 2025. Kalian nggak percaya ini tahun berapa? 2025. Di situ itu dia teman-teman. 2025 ya, tepatnya di bulan April. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ini marshmallow, dan kita akan perlihatkan kepada kalian. Mungkin kalian akan nostalgia sedikit. Sebentar, kita akan ubah ya modenya ke mode ini. Kan kita udah perkenalan ya, kita udah mukotimah lah ya. Nanti kita akan langsung masuk ke enggak. Ini dia, kita akan menggunakan kok dia nggak aktif, men? Wow, dia nggak aktif, men. Kalau pas lagi ngerekam ternyata. Oh, kita teman-teman. Jadi di sini ini sudah mode yang benar-benar dia itu adalah mode makro. Kalian bisa lihat di sini secara informasi secara jelas, dan mungkin ini bisa jadi footage yang cukup menarik. Dan kalau kalian lihat di sini, ini Android 6.01. Ini adalah Android yang paling terbaru di ponsel ini, teman-teman. Android 6.01, dan kita bisa lihat di bagian sini biasanya kita akan bisa 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dia. Jadi ini mungkin kalian akan nostalgia tentang ini ya. Ini adalah Android Marshmallow, salah satu makanan ringan makanan ringan ya, termasuk dalam kategori kue enggak sih ini. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh ada animasinya kayak gini nih. Oh, yang kalau dulu pas zaman dulu kan dia kayak ada Flappy Bird ya teman-teman. Tuh, ini tuh adalah game yang bisa dibilang ini lumayan agak susah ya teman-teman ya. Oh kan, nempel lagi kan. Tuh, nempel. Itu pas zamannya, ini sebenarnya populer pas zamannya Flappy Bird teman-teman. Jadi zamannya Flappy Bird dulu. Bahkan kita bisa menyelesaikan satu aja itu kayaknya keren ya. Satu nih. Nah, ini ya satu dan ini nabrak. Oke. Itu dia teman-teman, itu adalah marshmallow. Nah, lalu bagaimana di sini keadaannya sekarang gitu ya di sini Android. Tentu seperti dengan versi yang lain ya, terutama versi jadul ya teman-teman ya. Versi 6.0 udah mulai banyak sekali aplikasi yang tidak bisa diinstal, yang dulu mungkin bisa diinstal sekarang tidak bisa diinstal lagi di sini gitu ya. Termasuk di sini ada Infinite juga ya, Infinite Design, Infinite Painter. Dia sudah tidak ada nih di sini, ini Infinite sudah tidak nah ini dia Infinite Infinite Design ya, ini yang paling minimal. Ini sekarang sudah looking for Infinite Design, this apps won't work for your device. Nah, sekarang sudah seperti ini nih teman-teman. Walaupun ada banyak sekali software yang sudah yang masih bisa digunakan seperti Ibis Paint ya, Ibis Paint bisa gitu ya. Jadi sketchbook, terus ada banyak ya di sini. Untuk Canva juga sama, ini Canva malah bisa ya di sini. Nah, tetapi memang di sini ada beberapa hal yang aku soroti ya di sini dari pengalamanku memakai ponsel yang lama, yang jadul di sini. Karena kebetulan ponsel ini sebenarnya kan
udah tak kasihkan ke orang gitu ya, tak kasihkan gitu ya. Tetapi ya sudah ya, karena ponselnya itu bermasalah gitu ya, jadi dikembalikan ke aku gitu kan, seperti itu teman-teman gitu. Jadi untuk pas waktu kuliah gitu kan, seperti itu dikembalikan, lalu kayak perbaiki, dan akhirnya di sini bisa teman-teman. Jadi bermasalahnya itu ada di permasalahan di bagian screennya. Nah ini kalau kalian lihat ini kan retak-retak nih teman-teman ya, karena ini skinnya ini kan dulunya sebenarnya dia memakai Gorilla Glass teman-teman ya, karena untuk screennya udah ganti. Jadi ini kan udah ganti pakai entah kayaknya KW teman-teman, karena di sini kayak dia bukan Gorilla Glass ya. Ini kita lihat ketangguhannya dipertanyakan teman-teman, karena dia udah retak kayak gitu. Kalian bisa lihat tadi itu retak teman-teman, di bagian itunya, di bagian perlindungannya gitu ya retak. Walaupun itu belum sampai mendarah daging ya di sini. Kalau mendarah daging kan biasanya kalau retak dia akan muncul ini ya, mungkin garis-garis ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah tetapi kalau kalian lihat di sini sekarang sampai sekarang di sini ponsel ini masih bisa nyala loh. Ya sebenarnya tidak terlalu jauh sih, 10 tahun aja belum sampai ya, karena ini di sini untuk Android update-nya yang terakhir itu ada 2017 ya. Sekarang 2025, berarti tinggal kalian kurangin aja di situ, berarti ada sekitar 8 tahun ya, masih 8 tahun sih sebenarnya, tetapi ini sudah buru-buru mau langsung ditinggalkan gitu aja loh. Bayangkan kalau misalnya ponsel Android, atau saya kok ponsel lagi, smartphone ya, smartphone Android yang dia itu lebih jadul dari ini, misalnya yang ice cream sandwich ya, Android versi ice cream sandwich, Android versi ice cream sandwich 4.0 ya, berarti teman-teman. Nah itu bagaimana coba ya teman-teman. Nah mungkin kebanyakan untuk Android yang dia yang lama ya, ice cream sandwich kayak itu, dia untuk RAM terus untuk storage-nya memang rendah ya biasanya teman-teman. Sangat jarang ditemukan yang 64 GB gitu ya. Ini aja di sini untuk Android 6 Marshmallow kayak gini aja, dia speknya RAM-nya tuh 3 GB ya teman-teman. Kok 3 GB sih kau ini gimana? Kau jangan fitnah kau ini. Sorry, bukan 3. Kalau yang 3 itu, yang itu deng, Samsung J. Ya bukan sih, ini kayaknya 3 deh. Bentar. Aku lupa teman-teman. Aku lupa di sini about, terus kita akan langsung ke hardware ya. Kita akan coba lihat di sini. Oh iya bener 3 loh, aku nggak fitnah. Di sini 3 dan CPU-nya 1.5 GHz teman-teman. Kalau kalian lihat itu adalah versi GPS-nya, dan ini adalah Bluetooth versionnya, dan touch panelnya ini seperti ini udah terdata semuanya ya teman-teman. Dan Android Patch 2017. Oke, kernelnya ini teman-teman ya, kernelnya ini menyesuaikan ya. Ini karena ini Asus Zenfone Selfie gini, kalian bisa lihat nih. Ini kameranya ada di sini nih, satu nih, tuh kan kameranya tuh keren. Kameranya satu kayak gini tuh udah sangat jarang sekali ditemukan di ponsel ponsel lagi ya, smartphone zaman sekarang teman-teman. Kebanyakan zaman sekarang menganut Zen 3 gitu ya, 3 kamera jajar vertikal atau 2 kamera gitu. Yang ada di tengah mungkin ada lebih dari 1 ya teman-teman, dan sangat jarang sekali kamera yang fokus. Walaupun sebenarnya itu aku malah pengen gini ya teman-teman, malah lebih bagusan ini fokus 1, tetapi ini benar-benar berkualitas gitu loh untuk kameranya gitu ya. Jadi tidak gimmick doang gitu kan, tidak hanya gimmick doang 50 MP yang biasanya ditulis. Jadi benar-benar itu berkualitas setara kayak DSLR ini, atau ini sensornya lebih besar gitu ya, atau di sini tuh nggak kecil kan, ini kecil kayak gini nih. Jadi 1 itu besar kayak gitu kan, keren banget itu ya. Cuman butuh 1 aja gitu, yang penting itu keren gitu kan. Jadi nggak usah lebih dari 1 gitu kan, yang kebanyakan manipulasi gitu kan, seperti itu bro. Nah ini kan kalian bisa lihat spesifikasi yang lawas kan sekarang di 2025. Nah ini bagaimana support printing, ini juga sudah support printing. Ini dulu itu sebenarnya Asus Zenfone itu benar-benar primadona ya dulu, zaman dulu teman-teman di sini, atau terutama bagiku ya. Bagiku sebelum aku itu masuk ke ekosistem Samsung gitu ya. Di sini dulu itu Asus ya, mesti Asus first gitu ya teman-teman. Asus first. Tapi semenjak produksinya udah mulai seret gitu ya, udah mulai ditinggalkan kayak gitu kan teman-teman.
Jadi banyak yang discontinue dan di marketplace juga udah mulai banyak yang hilang gitu kan. Jadi peredarannya udah mulai hilang kayak gitu, ya sudah gitu ya. Udah beralih dari Samsung gitu kan. Nah, seperti itu. Ini termasuk oke banget teman-teman. Jadi untuk Asus Zenfone Selfie ini sebenarnya dia itu memiliki banyak sekali software-software andalan gitu ya teman-teman, yang aku bisa acungin jempol itu zaman dahulu kala gitu ya. Zaman ini masih tak pakai gitu ya teman-teman. Masih tak pakai menjadi daily driver gitu ya. Kalau sekarang ya ini ya sudah ini ya. Sebenarnya masih bisa ini menggunakan software-software yang dia tidak based on server ya. Jadi tidak harus mengambil data ke server atau online menampilkan ya kayak marketplace gitulah ya. Misalnya di sini Shopee ataupun Tokopedia kayak gitu kan, kita spill langsung aja ya. Karena ya memang pemain marketplace itu ya di Indonesia ya itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu kayaknya Bukalapak sekarang jadi penjualan produk digital ya. Tapi aku nggak tahu ke depannya. Terus ada TikTok Shop yang dia gabung sama Tokopedia ya. Terus ada apa lagi? Udah sih. Lazada, Bibli ya, Blibli. Nah, seperti itu teman-teman. Dan berbagai macam yang lain. Tapi yang memang saling bersaing ya itu teman-teman ya di situ. Memang di sini ketika kita bicara tentang marketplace yang ada di Android Marshmallow Android 6.0 ya, dengan angka 6 itu angka 6 yang fenomenal itu sebenarnya sekarang sudah agak seret ya teman-teman ya. Ketika kita buka marketplace, kita mungkin mau gunakan ponsel ini untuk ini masih bisa teman-teman. Marketplace bisa mau apa di sini, mau Blibli, mau Lazada. Ini marketplace gini aja ya, marketplace. Nah ini aku ketikkan marketplace di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini. Bahkan Alibaba tuh ya, Alibaba aja di sini masih bisa loh. Nah, Alibaba ini carousel, ini biasa kalau kalian yang suka jualan di sana. Ini juga OLX ada teman-teman, OLX. Terus di sini ada Facebook, itu kan sosial media ya. Terus ini ada Lazada tuh loh, Lazada. Dia Lazada juga bisa nih. Ini Lazada yang terbaru ya. Terus yang ada Shopee, terus Tokopedia ada, ini Bukalapak juga masih ada. Terus di sini ada PLN Marketplace Seller, PLN buka marketplace. Wow. Nah ini ada itemku dulu aku jualan di sana. Dan banyak sekali ya, termasuk Center, ini AliExpress, terus ada Nah nih Ichigo Japanese. Wow. Ini apa ini? Bentar. Ini ada kayak gini, ini kayak marketplace baru deh. Ini penjualan barang-barang ini ya. Mungkin oke, alright. Ternyata ada yang buka di sini, ini baru ya. Aku baru tahu ya di sini. Alright. Oke, free. Dan sekarang memang banyak sekali tumbuh marketplace baru ya teman-teman. Seperti itu ya, mungkin bisa berusaha untuk menggeser marketplace yang sudah kuat itu ya. Nah seperti itu. Nah tetapi memang karena interface itu di-push terus ya perkembangannya teman-teman. Makanya kenapa kok resource yang dibutuhkan itu semakin besar, dan apalagi Android pun juga dia mengharuskan developer meningkatkan IPA minimalnya gitu ya, sehingga kalau seperti itu ya. Nah seperti itu ya, jelas untuk itu ya, kayak kasusnya Infinite Design kayak gitu, yang dulunya bisa sekarang nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Karena ada paksaan itu tadi ya, paksaan untuk meningkatkan itu teman-teman, API minimal kayak gitu kan. Nah seperti itu teman. Nah, tapi kalau marketplace, kalau marketplace ya itu kan logikanya gini, kalau marketplace itu semakin banyak Android yang dijangkau, itu kan mesti kan masih ada orang yang dia itu masih pakai Android yang lama nih, Android versi lama, misalnya ice cream sandwich. Nah seperti itu, yang lama itu kan tetap aja ya teman-teman, kalau misalnya katakanlah itu dibatasi, itu kan dia akan kehilangan banyak sekali pasar gitu ya. Walaupun Android versi lama, misalnya yang Android 4.0 ice cream sandwich, nah seperti itu dia bisa akses menggunakan browser ya teman-teman ya, bisa akses toko online menggunakan browsernya. Tetapi tetap aja ya, pengalaman menggunakan aplikasi itu akan jauh lebih oke, karena ada sebagian banyak marketplace seperti itu yang dia itu jujur aja teman-teman ya, ada promo-promo yang dia khusus untuk aplikasi gitu ya.
dan itu banyak sekali gitu yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita itu menggunakan versi desktop gitu loh teman-teman ya, atau versi browsernya gitu kan. Nah seperti itu gitu ya, makanya logikanya gini, kalau misalnya dibatasi tetap dia akan kehilangan banyak sekali pelanggan. Maka apalagi tuntutan dari sebuah marketplace agar dia bisa meningkatkan penjualan, tentu kan ya semakin banyak yang bisa dijangkau itu akan jauh lebih bagus kan. Nah maka dari itu kenapa kok marketplace sampai sekarang itu dia masih mempertahankan hal ini gitu loh, agar apa, agar tidak kehilangan oleh pelanggan gitu ya, misalnya pelanggan-pelanggan yang ada di ice cream sandwich. Nah seperti itu teman-teman. Oke, dan di sini kita akan mencoba untuk lebih mengeksplor lagi ya teman-teman ya. Kita kembali ke tadi ya. Nah kalau misalnya memang tampilan marketplace itu walaupun bisa ya, tetapi memang lemot ya itu teman-teman, karena ada banyak sekali fitur-fitur baru yang tentunya itu akan membutuhkan resource yang lebih tinggi juga gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika kita gunakan ponsel-ponsel yang lama seperti ini, kesannya akan kayak lemot gitu loh teman-teman, seperti itu. Dan itu bukan disengaja ya teman-teman ya, karena memang udah tuntutan dari platformnya gitu ya. Platformnya di sini Android ya, berarti ya seperti itu ya, agar masyarakat juga dia karena itu lemot ya kan, jadi nggak nyaman tuh. Mesti kalau punya duit dia akan upgrade gitu kan, seperti itu, upgrade perangkat kayak gitu kan. Termasuk untuk aplikasi-aplikasi sekarang udah mulai banyak sekali ini ya, kayak modelnya seperti desktop gitu loh, semakin tinggi penyimpanan yang diambil gitu ya. Artinya dia semakin membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, sehingga kalau ponsel-ponsel lama ponsel lagi ya, smartphone lama yang dia masih menggunakan storage yang 32 misalnya kayak ini gitu ya. Ini tuh kayaknya 32, aku lupa lagi ya. 32 teman-teman. Di sini kita akan ke file manager deh ya. Saya Samsung, kok Samsung ya? Asus loh. Asus File Manager. Nah, ini dia. Ini mana. Nah, ini dia. Asus File Manager. Nah, alright, oke. Kita lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini ya, internal storage di situ 32 GB teman-teman. Nah, bayangkan di sini akan kempot-kempot kalau misalnya kalian ini paksakan untuk install berbagai macam kebutuhan daily driver kalian saat ini ya. Karena aplikasi-aplikasi tentu akan membengkak gitu ya teman-teman. Makanya di sini memang ini hanya aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan saja. Jadi tidak terlalu banyak aplikasi yang dia kita install di sini, karena daily driver sudah berubah ya ke ponsel yang Samsung. Nah, ini ya, jadi di sini untuk kita nostalgia di Asus Zenfone Selfie, ada banyak sekali software bawaan di sini yang menunjang, termasuk mini movie. Jadi mini movie dari Asus ini memang sangat fenomenal teman-teman. Kalau di sini kalian pernah memakai ini, mesti kalian akan merasakan kemudahan-kemudahan yang sangat surgawi ya teman-teman ya, sangat surgawi. Karena apa? Di sini kalian tinggal foto cekrek, nanti kalian bisa langsung buat menjadi sebuah video yang di sini sudah ada template-nya. Bayangkan itu kan keren banget gitu loh teman-teman ya. Seperti ini aja kayak gini, tinggal kita next kayak gini. Ini mirip kayak like cut DJI yang kan dibuat DJI. Tuh kalian bisa lihat gini. Jadi ini bisa buat video ucapan kayak gitu dengan it's so very easy gitu kan di sini. Apalagi dengan adanya kemampuan kamera dari Asus ini, Asus Zenfone Selfie yang dulu itu terkenal bagusnya gitu ya. Tetapi memang di sini seiring bertambahnya usia seiring bertambahnya masa pakai, tentu di sini yang namanya perangkat elektronik dia akan mengalami kemunduran ya, penurunan kualitas. Dan di sini aku sudah tidak menggunakan ini ya, menggunakan versi auto, karena untuk versi autonya sudah mulai bermasalah. Jadi di sini aku menggunakan versi pro dan itu masih bagus, walaupun dari segi kalau kita geser-geser itu kayak frame rate-nya itu drop banget itu loh. Nah kalau buat video, tapi kalau foto ini juga masih lumayan bagus. Nah untuk kamera selfie-nya di sini kalian lihat itu walaupun cuma penutupnya aja kayak ini yang dari dalam kayak jamuran gitu ya di sini. Tapi ini sebenarnya masih bisa kita dandani kalau misalnya kita bongkar ya, kita belikan yang baru gitu ya. Seperti itu. Dan ini tentu untuk selfie ini dia akan mempengaruhi kualitas hasil selfie-nya ya teman-teman. Gitu bro. Tuh kan keren banget loh teman-teman ya. Ini kita tinggal bisa ganti-ganti teks dan lain sebagainya. Ini minimum movie itu benar-benar software yang ini bring pro is as easy
123 tuh kalian lihat di sini. Mini Movie itu bener-bener aplikasi-aplikasi yang menjadi daya tarik ya di Asus Zenfone. Mungkin kalau kalian pernah pakai, kalian bisa drop di komentar kalian, di komentar video ini ya. Terus selain itu di sini kalau Samsung itu punya Samsung Note gitu ya. Nih, ini nggak kalah dulu itu teman-teman. Di sini Asus Zenfone itu dia ada Quick Memo, bayangkan. Quick Memo, dia ada Super Note tuh teman-teman ya di sini. Ini ada Super Note ini teman-teman di sini untuk kok Samsung lagi ya, Asus ya. Tuh kayak gini. Jadi ini bener-bener raja di masanya gitu loh teman-teman ya. Ini Asus itu ya. Tuh dia bener-bener raja di masanya. Ini ada Quick Memo. Jadi ada dua memo nih. Ini ada memo yang cepat, memo yang cepat, dan satunya itu ke arah catatan teman-teman. Ya, jadi beda ya. Memo itu biasanya kan catatan singkat yang untuk mengingatkan seseorang ya tentang sesuatu gitu yang penting. Nah, kalau di sini kan ada Super Note yang catatan yang besar. Ini semua official ya, langsung dari Asusnya gitu loh. Nah, makanya di sini beruntung buat kalian yang punya smartphone Asus kayak gini. Ini masih bisa digunakan sampai sekarang karena apa? Karena kalau kita download aplikasi ini di ponsel lain itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini kayak semacam aplikasi flagship. Aplikasi flagship ya, ngeri. Aplikasi yang spesial. Oke, ini juga ada foto collect teman-teman, dan semuanya itu gratis ya. Aplikasi-aplikasi itu bisa kita nikmati dengan gratis, nggak ada subscription sama sekali. Ini benar-benar gratis gitu. Kita itu beli smartphone itu udah dapat berbagai macam software-software yang mantap gitu loh, yang sekarang udah jarang sekali ya. Nah, ini banyak gini ya teman-teman, kita bisa buat foto collect. Ini bisa langsung kita upload ke Instagram atau ke sosial media lainnya, kan keren banget ini. Seperti itu. Oh ya, di sini aku coba download aplikasi ini menggunakan smartphoneku yang Samsung itu jelas nggak bisa teman-teman. Kecuali kalau ada trik-trik tertentu gitu yang kita bisa transfer APK-nya, tapi kan tetap aja ya itu jadi APK eksternal gitu kan. Dan aku sangat menghindari hal itu gitu ya. Ini ada 360 college juga, ada grid, ada magazine. Itu kalau kalian mau buat majalah bro, tuh kayak gini ya. Ini udah ada template-nya banyak sekali. Sampai sekarang ini masih bisa di-download ya teman-teman ya. Jadi di sini itu servernya masih aktif loh. Tuh keren nih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu melakukan ini, ini ya, ini tuh masih aktif. Sehingga apa? Sehingga smartphone lawas kayak gini, ini benar-benar masih bisa kita manfaatkan walaupun di sini ada kendala yang sangat umum sekali terjadi di ponsel-ponsel atau smartphone ya. Salah ya, ponsel pintar lah ya, ponsel pintar. Itu biasanya permasalahan terbesar ada di baterai ya. Baterai itu memang umum banget ya teman-teman ya. Baterai itu 2 sampai 3 tahun udah mulai ngedrop kayak gitu ya. Kita belinya susah ya teman-teman, walaupun ini kan baterainya itu baterai yang tidak tanam ya, artinya baterai yang sangat ramah buat user ya, pengguna untuk bisa mengganti sendiri. Beda sama baterai tanam yang harus memiliki skill bongkar gitu ya. Benar banget. Sekarang itu emang kayak gitu, kita punya skill bongkar. Dan kalau kalian itu salah ya kalau kita salah ya, kita salah melakukan bongkar gitu kan, nanti bisa melepas fleksibel dari LCD dan ujung-ujungnya malah jadi LCD kalian. Nah, itu nggak bisa kan. Itu emang sebenarnya kita perlu ini ya, perlu skill khusus gitu ya, dan perlu juga kehati-hatian ketika mau ganti baterai tanam. Makanya kan kebanyakan orang juga dia agak sungkan memperbaiki sendiri gitu ya. Takutnya apa? Takutnya nanti kalau pas kita buka pakai itu ya, buka pakai congkelan kayak gitu, ternyata malah mengenai fleksibel LCD atau fleksibel biometrik biasanya ya teman-teman ya, sensor biometrik gitu loh. Sensor biometrik yang ada samping itu kadang berbahaya bro. Kecuali kan sekarang kalau ponsel-ponsel ya harganya mungkin 3 juta ke atas atau 4 juta ke atas, itu mungkin udah pakai di tengah ya. Itu kalau yang sono ya. Kalau yang murah-murah biasanya 2 juta udah bisa sih sebenarnya. Udah ada yang dia itu biometriknya atau yang kalian pakai sidik jari di tengah gitu ya, jadi tidak di samping gitu ya. Ya gitu sih. Jadi emang hati-hati kalau misalnya ada biometrik di samping. Atau peralatan bongkar lah minimal ya. Jadi seperti itu. Dan untuk mencari produk yang ori itu sangatlah susah teman-teman. Dulu aku pernah di Asus Center ya, ya memang susah untuk ininya, untuk baterainya udah susah. Jadi kita belinya ya udah beli di counter ya, baterai KW lah ya mestinya. Walaupun di situ memang kayak replika, tetapi saya rasa itu adalah baterai yang KW. Tapi ini lumayan ya, ini masih bisa menyokong hal ini.
Kalau misalnya ini udah hancur lagi, baterainya udah drop-dropan lagi, ya kita beli lagi. Biasanya baterai KW pun juga tidak sampai 100.000 teman-teman, tapi ini bisa menyelamatkan kehidupan dari si smartphone ini. Emang kadang itu repot. Jadi untuk cari baterai yang benar-benar dia ori itu emang repot sekali. Tidak hanya satu brand tetapi banyak brand itu kayak gitu loh. Dan di sini kalau misalnya ada brand yang dia itu menyediakan penjualan khusus untuk ini ya, untuk baterai. Ya kalau masih ada brand yang dia pakai baterai terpisah kayak gitu, kayaknya itu menarik deh untuk brandnya. Seperti itu karena ya kebanyakan itu susah, sehingga untuk jaminan 2-3 tahun 4 tahun itu konsumen itu biasanya sudah ketar-ketir karena baterainya mesti ngedrop gitu loh. Jadi paling 2-3 atau 4 tahun dah, 4 tahun udah mulai ngedropan gitu loh. Jadi kalau misalnya dari produsennya dia menyediakan baterai akses ke baterai original, saya rasa itu kan keren gitu ya. Jadi tidak harus ganti baterai, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Oke, itu ada 4 aplikasi andalan di sini ya. Nah, tetapi ini tidak sampai di situ saja teman-teman. Masih ada banyak sekali di sini ya aplikasi-aplikasi andalan dari Asus yang benar-benar sebenarnya ini meningkatkan daya jual dari si ponsel ini loh. Dibandingkan smartphone kekinian yang ini ya, ada kalau misalnya kalian mau ngukur gitu. Ini ngeri ya. Ini ngukur loh, kalian bisa ngukur teman-teman. Bayangkan kalian ngukur berapa senti gitu kan. Di sini misalnya ya. Tuh, ini kalian bisa ngukur loh, aplikasi pengukur juga ada loh di sini. Kan ini ngeri loh ini Asus ini sebenarnya. Di pasar mobile itu sebenarnya dia ngeri banget ya. Terus ini untuk temanya juga ini udah tersedia banyak yang gratis juga teman-teman ya. Tema di sini masih bisa diakses, kalian bisa lihat di bagian download. Berarti di sini servernya itu dia masih aktif teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini free. Nah di sini ya kalian bisa lihat, ini kalian bisa unduh, ini ada banyak sekali yang bisa diunduh ya. Bisa di sini ya, ini kita bisa download teman-teman. Connection unstable. Oke. Nih kalian lihat ini masih 1% installing gitu ya. Walaupun ini ketersediaannya sudah mulai terbatas, tetapi ini masih bisa kita download beberapa ya di sini teman-teman untuk temanya. Jadi tema itu bisa di custom ya dulu. Nah seperti itu. Dan untuk masalah ini ya teman-teman ya, masalah ini kan juga untuk kalian lihat ini rounded semacam ini, dia cek tema teman-teman ya, jadi keren. Dan ini untuk kamera ya, di sini kamera itu ini juga tidak main-main ya teman-teman ya. Kamera itu teman-teman kalian bisa lihat ini berbagai macam fitur. Nah ini dia berbagai macam fitur, kalian bisa lihat di bagian auto, ini manual, HDR juga tersedia. Bayangkan beautiful gitu ya, beautification gitu ya, buat kalian yang pengen tampil menarik tanpa make up gitu ya. Like, terus ada low light, terus ada QR code, ada super resolution, deep field, efek ya, yang suka efek-efek tuh, GIF animation, panorama, smart remove itu sudah ada dari dulu. Ini AI ya, salah satu AI yang ada di sini gitu ya. Jadi AI itu bukan, kalau misalnya kalian pikir AI itu adalah AI yang ada di website kayak ChatGPT, Open, itu tidak hanya seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan AI, artificial intelligence, yang dia itu meniru kecerdasan buatan manusia, karena itu kecerdasan buatannya meniru otak manusia. Seperti itu udah ada dari zaman dahulu kala teman-teman ya, di berbagai macam sektor itu ya, dan ditanam di berbagai macam device untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi untuk yang sekarang itu kan yang populer memang yang generatif ya untuk sekarang ini, tetapi di sektor-sektor lain itu banyak sekali yang menggunakan AI kayak gitu ya teman-teman, untuk kebutuhan tertentu gitu kan. Robotik ya juga itu juga sama aja. Tadi semua AI, cabang AI itu kalau digabungkan itu menjadi suatu yang sangat menakjubkan. Nah smart remove, panosphère, time rewind, miniatur tuh kalian lihat. Ini ada all smile loh. Ini udah ada dari dulu nih. Jadi misalnya ada orang kalian foto itu cemberut gitu ya, bisa kalian ubah jadi tertawa nih. Ini udah ada dari zaman dulu gitu loh. Si Asus ini keren banget ya. Jadi sangat disayangkan sekali untuk Asus ini tidak segarang dulu gitu ya. Iya sih, emang sebenarnya dulu pernah merajai pasar mobile mau tablet, tapi
Emang aku yang pakai yang ini ya, si Zenfone yang mobile. Jadi dulu pernah merajai pasar mobile, tetapi ya sekarang mundur ya, tertutup ya. Jadi untuk entahlah apakah ini di luar negeri ini masih tapi yang jelas di Indonesia ini untuk ponsel-ponsel Asus itu yang Zenfone udah tutup. Apalagi aku dulu pernah baca berita yang dia mengatakan bahwa ponsel divisi Asus Zenfone itu udah ditutup gitu, yang itu sehingga ya itu tadi ya, mungkin memang mau fokus ke laptop ataupun ke pasar komputer ya, PC. Karena memang untuk Asus sendiri dia memang raja ya di situ ya, di sektor PC gitu ya, PC dan komputer gitu ya, berarti ya komputer desktop gitu ya, atau laptopnya seperti itu. Sehingga sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, siapa yang menguasai permainan di sektor mobile. You can look at that. Memang keren juga sih sebenarnya kalau misalnya satu perusahaan dia itu mencakup semuanya ya gitu ya teman. Itu kalau misalnya kadang-kadang itu nggak ya, namanya perusahaan besar itu kan tentu kan untuk membuat divisi baru itu kan juga harus ada uang ya dikeluarkan terus gitu seperti itu. Dan kalau misalnya memang pengen meningkatkan kualitas itu ya memang harusnya memang for mobile ya, berarti mobile gitu, sektor di desktop ya komputer itu akan itu jadi benar-benar totalitas dan bisa menjadi raja di situ gitu loh teman. Tapi kalau kadang kan ya namanya dibagi-bagi ya, namanya power ketika dibagi-bagi itu kan nantinya kalau mau jadi raja itu ya susah ya. Tapi kalau misalnya fokus itu bisa ya, itu mungkin kemungkinan besar itu bisa merajai di sektor yang dipilihnya gitu ya. Ya begitupun juga dengan prosesor gitu ya, ya kayak Intel AMD gitu ya, yang dia tidak ke mobile ya, dia fokus ke desktop gitu ya, sehingga ya bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih banyak dan lebih sukses gitu ya, tetap seperti itu ketimbang juga merambah di pasar mobile, karena untuk mobile juga sudah ada yang merajainya sendiri ya, gitu. Ini slow motion, ada time lapse, apalagi nih ini ada nih kayak gini. Terus ini untuk kamera ya teman-teman ya, yang sekarang itu aku menggunakan mode manual karena autonya udah bermasalah. Radio, FM radio ini ada teman-teman, FM radio tidak diragukan lagi ya. Tapi memang jarang tak gunakan ya kayak gini, karena di situ aku mikir baterai juga ya, mungkin baterai jadi gampang boros itu ya, nggak tahu gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat ini ada splendid. Nah jadi untuk warna ya, pewarnaan yang ada di layar kalian ini ada banyak sekali pilihan di sini untuk screen color. Tuh kan keren ya, keren. Ini Wither juga tuh ada nih di sini. Terus apalagi Sherling. Nah ini Sherling. Dan ini yang super duper sangat menakjubkan juga di sini, terutama buat kalian yang sering bermain di lingkungan jaringan lokal kalian gitu ya. Ini di file manager si Asus ini dia bisa sangat kompatibel. Ini sampai sekarang masih tak gunakan ya. File manager Asus ini bisa kalian install juga di ponsel lainnya. Yang udah pernah kita coba itu di Samsung ya. Itu bisa teman-teman. Jadi ketika kalian itu mengaktifkan salah satu fitur ini, kalau sekarang kan mungkin memakai SMB ya. Jadi beberapa ponsel-ponsel kayak ponsel si Samsung dia memakai SMB buat bisa connect ke PC, misalnya di PC Windows yang gitu ya, yang ada di sana tuh kalian lihat itu PC Windows kayak gitu, dia akan menggunakan itu ya. Jadi untuk mengakses folder yang dia sudah dibuat ya di PC Windows kita menggunakan SMB. Tetapi ini sebenarnya sudah ada nih network place. Nah, tetapi sayang sekali untuk network place di aplikasi ini tuh dia bermasalah. Jadi dia tidak bisa mendeteksi dan tidak bisa mendeteksi, tetapi dia tidak bisa masuk ke situ gitu ya. Cloud storage ini juga sudah ada nih kalau kalian mau nambahkan drive atau nambahkan OneDrive gitu ya bisa. Dan ini dia yang sangat fenomenal. Walaupun untuk koneksi ini tidak terlalu aman ya, tetapi selagi jaringan lokal kalian terproteksi dengan password ya, dengan password yang biasanya ada gitu ya, gitu insya Allah akan lebih aman ya, jauh lebih aman. Di sini dia akan menggunakan start. Nah, HTTP 192 kayak gini dia memakai port. Nah, ini salah satu port dan dia itu menggunakan akses lokal. Nah, TCP IP. Oke, seperti ini sehingga nanti, tapi ini syaratnya di start ya. Jadi kalau kalian mau akses file kalian di sini, ini
Yang penting kalian start kayak gini, nanti bisa diakses menggunakan browser di PC kalian. Nah, di stop lagi seperti ini bisa kalau udah selesai. Tapi kalau misalnya di sini pas kalian itu sedang mengakses dan kalian itu keluar, itu langsung koneksinya terputus. Jadi harus kalian itu satu itu tadi ya, start terus gitu. Kalian nyalakan di situ, baru kalian akses file-file yang ada di komputer kalian dan langsung nanti yang ada di ini ya, yang ada di ponsel kalian langsung nanti diakses menggunakan komputer kalian. Nanti filenya udah langsung berpindah tuh dari ponsel kalian ke sana dengan sangat easy banget. Jadi ini untuk workflow-nya cukup menarik ya di sini dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Dulu aku pernah jualan pakai aplikasi ini teman-teman. Jadi buka jualan menggunakan aplikasi ini karena dulu pas aja ya, pas dulu itu aku buat lupa sih. Pokoknya salah satu video slideshow ya semacam itu kita pakai ini gitu ya. Semacam itu teman-teman, dan nanti digabung-gabungin ya dulu itu. Jadi ya kayak gitulah. Pokoknya kalau yang udah biasa editing video itu pokoknya anggar ada software tertentu yang itu bisa kita custom dengan baik, itu bisa tuh, sangat bisa sekali. Nah, untuk WhatsApp ini oke ya, ini WhatsApp masih oke di sini, walaupun kita nggak tahu untuk kedepannya apakah nanti akan di shutdown situ, tapi yang jelas di sini masih bisa ya. Lalu apalagi yang ada di bawaan? Nah, di bawaan di sini sebenarnya ada Zen Flash, tapi ini tidak terlalu tak pakai. Ya itu tuh ada sound recorder, ini mesti ya di setiap ponsel itu masih ada sound recorder, dan di sini dia ada limitnya teman-teman, kita bisa ngatur limitnya, dan ini kita bisa akses recording quality-nya seperti itu. Ini kita bisa ke location of recording, jadi kalian bisa milih ke internal ataupun ke eksternal, kan keren ya. Nah seperti itu, dan ini adalah tampilan dari halaman depannya. Kalian bisa dilihat ini grup ya, modelnya sudah grup kayak gini, dan kalian lihat seberapa indahnya ini gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan flashlight flashlight-nya tuh kalian bisa lihat, ini bisa jadi SOS tuh, bayangkan ponsel ini bisa SOS, ini bisa model kayak gini, ini bisa screen ya modelnya. Kalau screen itu kayak gini bakal tuh, kalian bisa pilih warna juga di sini. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya kalian itu sedang berada di kegelapan dan dicari oleh teman kalian, itu kalian bisa menyalakan ini sehingga teman kalian bisa melihat di mana kalian berada gitu ya teman-teman. Apalagi di sini SOS ini. Nah, ini saya rasa cukup fenomenal ya di sini untuk Asus ini. Gitu teman-teman. Oke, gitu. Dan apalagi yang akan kita bahas ya di sini. Tapi yang jelas di sini untuk Android versi 6.0 ini masih lumayan bisa diandalkan di sini, karena untuk ini apalagi untuk yang Asus handphone selfie ini, dia kan ya lumayan lah, untuk RAM-nya masih 3 GB ya, RAM-nya 3 GB ya. Kan tidak terlalu mepet banget ya, mungkin di tahun 2027 2030 ya udah ya masih oke lah ya 3 ya. Tapi semakin ini tentu nantinya akan semakin terbatas ya untuk penggunaan aplikasi, terutama kalau misalnya nanti udah mulai dibatasi, tiba-tiba nanti ponselnya ini udah nggak bisa buat install Tokopedia, ini udah nggak bisa buat install Shopee, ini nggak bisa buat WhatsApp, ini nggak bisa buat Facebook kan. Ya kayak gitu men. Oke, nice. Oh ya, di sini BTW ChatGPT nanti masih bisa diinstal di sini loh teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini. Jadi kita bisa install ChatGPT di sini ya. Nah, buat kalian yang biasa pakai ini bisa berjalan di si Asus Zenfone Selfie. Tuh kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya kalian pengen smartphone jadul kalian, si Asus Zenfone Selfie ini dia bisa mengikuti zaman ya, kalian bisa install ini ya. Bisa install ini, nanti kalian bisa gunakan kemampuan ini gitu ya. Jadi seakan-akan Android versi 6.0 support AI. Wow, padahal ini di sini kan ini semacam kayak dia akses di website sana gitu kan. Jadi bukan yang AI yang terintegrasi di sini gitu kan. Nah, tapi tadi pas di kamera itu sudah terintegrasi loh teman-teman ya, yang remove yang tidak diinginkan tadi loh yang ada di kamera. Oke. Oh ya, BTW di sini aku juga menginstal beberapa aplikasi yang dulu pernah kita demokan juga teman-teman. Pernah kita demokan juga di channel kita di Raman Cyber. Ada aplikasi Zen Space Desk. Ini juga bisa nih teman-teman, kalau kalian pengen jadikan ini jadi
monitor kedua nih, kalian bisa pakai ini Space Dash, jadi ada di monitor keduanya si komputer kalian gitu ya teman-teman. Dan di sini ada Droid Cam, jadi menjadikan kamera yang di ponsel ini jadi webcam. Jadi nanti itu webcam ini teman-teman, jadi smartphone ini bisa diubah jadi webcam. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian itu nggak punya dana untuk beli webcam yang bagus, ini udah bagus nih. Ini setara kalau kalian itu lihat di marketplace, mungkin kalau aku bandingkan sendiri ya, itu setara kayak kalian menggunakan webcam kayak Logitech yang harganya 1 jutaan itulah ya teman-teman. Itu kalian udah mendapatkan kemampuan itu dengan ini. Nah tetapi kalian harus pakai kabel ya, koneksi kabel Type-C ke komputer kalian, ke USB tipe A. Kalau lewat jaringan itu kita tidak bisa maksimalkan ya, karena yang penting lancar gitu jaringan gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai resolusi yang rendah gitu ya, agar nantinya lancar gitu ya jaringan lokal. Nah seperti itu teman-teman. Dan Telegram bisa super display. Ini kalau kalian langganan super display ini sama kayak Space Dash, tetapi kalau super display ini dia berbayar teman-teman. Dia berbayar, itu harganya sekitar 200-an. Aku beli di sini tuh karena ini bisa aku gunakan di berbagai macam deviceku ya, karena di sini memang aku udah terbiasa ke ekosistem Android ya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu kebanyakan di ekosistem macOS itu ya tidak bisa terlepas dari situ ekosistem Apple ya. Itu yang ada macOS, iPad, terus ada iOS. Di sini aku udah terbiasa dengan ekosistem Android. Bahkan Chromebook juga kita udah bahas di sini ya. Jadi itu cukup komplit ya. Jadi untuk di sini udah bisa. Nah, kita bisa pakai ini. Super display ini juga sama ya, menjadikan ini ya, jadi ponsel kalian itu untuk monitor kedua itu bisa teman-teman, jadi extend di tampilan PC kalian gitu kan. Terus ini juga bisa kalau kalian punya itu kan aku punya Tab A8 yang lama itu, aku bisa gunakan jadi ya itu bisa jadi graphic pen teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat di marketplace itu kayak harga Wacom, harga Huion yang dia itu graphic pen-nya itu yang dia bisa langsung mirroring ke dari PC itu kan lumayan mahal ya teman-teman ya, 3 juta sampai ada yang 5 juta gitu. Kita pakai ini bisa teman-teman, jadi bisa menggunakan, aku udah coba sendiri menggunakan tablet kita itu untuk itu graphic pen kan, itu kan keren ya kalau misalnya kita bisa akses misalnya Adobe Illustrator. Kalau misalnya kalian pakai itu, kalau langganan itu, terus Affinity ya, kalau aku Affinity Designer, Affinity Photo gitu ya, kita bisa pakai itu untuk melakukan desain. Itu keren banget kita pakai aplikasi Super Display ini teman-teman, dan ini sangat cepat banget. Walaupun di beberapa kasus ini tergantung sama ini ya teman-teman, tergantung sama router, karena ini ya dia kan koneksi pakai ada dua koneksinya, dia pakai kabel bisa, pakai jaringan bisa. Kalau yang kalian pengen agar tidak delay ya, tidak delay banyak gitu ya, kalian bisa pakai yang kabel. Nah itu akan seakan-akan kalian pakai grafik ya, grafik pen display ya, graphic pen display. Nah kalau misalnya kalian pakai jaringan itu memang kadang ini tergantung router kalian nih. Kalau router kalian bagus itu nanti akan minim sekali delaynya, sehingga kalau kalian desain itu nggak putus-putus. Nah tapi kalau misalnya router kalian itu ya mungkin sedang ramai-ramainya ya, kalau router itu dipakai oleh banyak orang itu kan di tempat kalian, itu kan mesti dia akan berdampak juga ke sini. Jadi ketika kalian desain itu putus-putus kayak gitu. Jadi kalian harus melambatkan kecepatan desain kalian tuh. Nah buat kalian yang sering buat gambar ilustrasi mungkin akan sangat terasa ya, terutama kan itu kan biasanya kan yang udah terbiasa gambar ilustrasi kan cepet banget itu ya, goretan penanya itu cepet banget. Nah maka itu akan kerasa kok putus-putus gitu ya, tapi kalau misalnya yang amatiran mungkin kayak aku kayak gini ya, amatir kayak gitu ya, itu kita bisa pelambat itu ya buat garisnya sehingga tidak putus-putus kayak gitu teman-teman. Oke jadi kayaknya itu ya teman-teman ya, itu kita oke sorry teman-teman, jadi ini udah panas ya teman-teman ya, udah panas, dan DJI Action 2 nya udah panas. Ini ternyata udah hampir 1 jam ya di indoor, dan ternyata kuat ya, cukup kuat, tetapi 1080p. Dan oke kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Dan ini udah menipis ya untuk baterainya 26%, jadi udah hampir 1 jam ini ternyata kita cuap-cuap. Oke kira-kira seperti itu sambil kita rebahan di sini kita tadi bahas teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Mantap sih.
Eh, Pernah gak sih kalian itu berpikir tentang kenapa kok ponsel itu dia tidak bisa untuk selamanya ya? Artinya untuk softwarenya dan lain sebagainya itu tidak perlu update-update gitu ya. Ya nggak bisa ya teman, karena di sini untuk ponsel pintar aja di sini ada banyak sekali yang saling tergabung ya. Jadi ada yang di software gitu ya, masuk di divisi Android di sebagai sistem operasinya itu kan tentu ada developer, ada pengembang ya, ekosistem sendiri di situnya gitu. Terus ada di bagian hardwarenya itu ya dipegang oleh para produsen seperti yang tentu dia juga mereka punya karyawan, dan tiap tahun itu mesti ada inovasi-inovasi di mana mesti uh, akan ada banyak sekali peningkatan ya, terutama dari segi fitur yang tadinya itu katakanlah ya, sekarang ponsel-ponsel yang dulunya tidak mendukung AI artificial intelligence itu sekarang banyak memakai ponsel itu dia fitur AI disematkan di situ. Artinya apa? Artinya sekarang untuk berbagai macam hardware ponsel pintar seperti itu sudah disiapkan ke arah situ, dan tentu itu tidak bisa ya menggunakan spesifikasi lama yang memiliki resource terbatas kayak ini ya, misalnya RAM-nya aja 3 GB, storage-nya eMMC, prosesornya juga gitu kan. Banyak sekali faktor di situ yang menjadikan ya sebuah ponsel itu dia siap untuk bisa menjalankan teknologi seperti itu. Dan ya mungkin tidak usah dipungkiri semakin kesini tuh ponsel dia sama ponsel pintar ya, itu mereka semakin membutuhkan resource yang lebih besar gitu ya. Mungkin akan mendekati mendekati ekosistem desktop kali ya, karena untuk desktop sendiri mungkin kalau kita lihat storage 256 128 itu benar-benar kecil. Software kita tahu ya, software sekarang kalau kita lihat di software atau aplikasi-aplikasi smartphone itu meningkat seiring berjalannya waktu, atau semakin dia itu bisa memaksimalkan resource Androidnya. Di sini ya, dari pengamatanku, aplikasi yang diinstal di storage yang dia itu cuma 64 itu beda dengan yang misalnya 128 atau 256 gitu, itu kan berbeda. Karena ketika kita lihat di 256 kok itu aplikasinya sama-sama aplikasi ya yang sama, itu dia bisa memiliki ukuran yang besar gitu ya, ukuran yang besar. Atau apakah ini ada sistem pembersihan otomatis gitu ya, kadang atau ponsel yang dia itu memiliki storage yang lebih ataukah gimana gitu ya, sehingga nantinya agar si smartphone-nya tidak ngehang gitu ya. Jadi ada pembersihan otomatis ya, terutama pembersihan case ataupun tembolok dan lain sebagainya yang ada di belakang jarang terlihat gitu ya. Ya itu sih kayak cocok, karena itu ya ketika kita bandingkan sendiri kadang berbeda teman-teman. Dan berbedanya bukan di aplikasinya sih, artinya itu berada di jumlah data yang ditampung dari aplikasi tersebut. Dan beberapa komponen itu tuh saling bersinergi ketika si divisi software OS gitu ya, di sini dalam hal ini adalah Android, dia mesti akan mengembangkan versi terus, dan termasuk perjanjian lain sebagainya itu juga ditingkatkan untuk keamanan, misalnya seperti ini kayak API IPE wis pokoknya itu ya API-nya gitu ya, dimana itu penjembatannya itu ditingkatkan sehingga nantinya data-data user itu menjadi lebih aman ketika ditransmisikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya kayak gitu kan ya gitu. Termasuk di produsen di sini dalam hal ini adalah brand yang memegang hardware, tentu mereka akan menyesuaikan dengan software yang mereka gunakan. Dalam hari ini adalah Android, ketika Android itu dia mengeluarkan versi yang terbaru gitu ya, dan kebutuhan yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, tentu ya namanya hardware juga akan menyesuaikan ya untuk menopang keinginan manusia tersebut ya. Itu sudah lumrah di dunia teknologi seperti hal ini. Apa yang kita bahas ini merupakan salah satunya ya, salah satu, dan ini masih bicaranya lah teman-teman.
ya, tetapi di sini ya memang teknologinya ya teknologi masa lampau gitu ya, seperti itu. Dan beberapa aplikasi yang tadinya bisa menjadi tidak bisa, ya itu tadi ya kita udah tunjukkan pada kalian. Dan dari segi performanya itu juga mempengaruhi. Dulu kok kelihatannya udah cepet gitu ya, tapi sekarang ketika kita pakai itu ya jadi kayak agak lebih lemot gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah sehingga alhasil kalau misalnya kita pengen mendapatkan performa yang kayaknya ya tidak terlalu beda jauh sama yang dulu, kita perlu matikan semua akses ke internet. Artinya akses belakang yang ada di belakang gitu, yang memungkinkan sebuah aplikasi itu dia berkomunikasi dengan server gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan itu data coba sendiri teman. Jadi ketika dia menjalankan aplikasi itu ya, aplikasi yang dia tidak melakukan fetch data atau ke pengambilan data dari server atau berkomunikasi dengan server, itu akan menjadi lebih ringan gitu ya, lebih cepat lah, lumayan kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Dan aplikasi-aplikasi yang lama, karena memang di sini untuk Android sendiri atau di Play Store dia akan disesuaikan dengan device ya. Misalnya kayak aplikasi-aplikasi yang memang dari pihak penyedia aplikasinya dia sudah tidak menyediakan aplikasi yang lama gitu ya, tentunya ketika kita melakukan instalasi maka kita tidak bisa melakukan install gitu ya, kecuali kalau misalnya kita dulu pernah melakukan instalasi aplikasi tersebut di ponsel itu gitu ya. Dan kalau kalian lihat di situ kan aku untuk Infinite Design itu dulu aku belum install teman, sehingga ya memang ketika kita install di zaman sekarang ya udah nggak bisa ya buka software ini, kecuali kalau dulu itu aku pernah install gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan backupan dari aplikasi tersebut gitu sih. Karena di developer di Android developer pun di situ ketika mungkin kalian ada yang bermain di situ kan juga kalian tahu kan di situ untuk aplikasi-aplikasi lama itu masih tersimpan, kecuali kalau misalnya mau dihapus gitu ya, masih tersimpan, kita masih bisa mengaksesnya gitu ya. Yang penting dulu kita pernah mendownloadnya gitu ya, kita pernah mendownloadkan. Kecuali kalau misalnya memang benar-benar itu tadi ya udah dihapus, benar-benar permanen dihapus gitu ya, permanen dihapus itu ya udah kita nggak bisa mengaksesnya. Contoh ada beberapa aplikasi yang pernah tak pakai, itu aplikasi untuk apa ya, untuk jual pulsa ataupun untuk itu ya, untuk pengisian pribadi kayak gitu, itu udah ditutup kan layanannya udah. Jadi walaupun kita sudah install tapi kan layanan udah ditutup dan itu udah dihapus secara permanen ya listingannya. Nah itu beda lagi teman-teman, itu udah benar-benar hilang, terhapus gitu, udah nggak ada jejaknya lagi gitu ya. Ketika kita mau install lagi walaupun kita sudah pernah install, kita tetap tidak menemukan aplikasi itu. Artinya aplikasinya sudah benar-benar itu udah di kalau ibaratkan listingan itu dia sudah nggak ada ini, udah nggak ada historinya, udah ke